Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah selengkapnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-hari, ia dan keluarganya hanya makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, di saat teman-temannya bermain petasan, ia tidak ikut bermain karena tidak mampu untuk membelinya. Di usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut. Sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hogere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokroaminoto, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar Insinyur Sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhainisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Bancai, Bandung. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia Menggugat. Pada tahun 1931, saat usianya 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, UUD, dan naskah proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali, dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggembarkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat kala itu untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepat pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno atau yang lebih sering kita dengar dengan Bung Karno pernah mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Hey Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para Pahamers, yaitu Baharudin Jusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA-nya juga teman-temannya menjodoh-jodohkan mereka.
Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, hanya 1 semester saja. Sedangkan Ainun muda mengejar mimpinya menjadi dokter dengan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar Doktor Ingenier dari RWTH Aachen dengan predikat Summa Cum Laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak keduanya yang bernama Tariq lahir. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt-Bechtle-Braun atau MBB, sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1965 hingga 1973. Atas kinerjanya yang luar biasa, ia pun dipercaya menjadi Direktur Teknologi di MBB selama 5 tahun, sekaligus penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack karena penemuan metode, teorema, dan faktor Habibie tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat Dirut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1992, saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 45 paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga, Habibie mendapatkan penghargaan Theodor von Karman. Ia juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial termasuk diperdagangkan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula,
ia menjadi wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang pahlawan nasional Indonesia yang kedua, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lahir dari keluarga bangsawan Jawa, tidak membuatnya jauh dari rakyat Indonesia. Justru, ia berjuang supaya semua orang pribumi mendapatkan pendidikan yang setara dengan bangsa Belanda dan bangsawan pada zaman itu. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia bersekolah di ILS, lalu menempuh pendidikan di Quick School atau sekolah guru di Yogyakarta. Ia melanjutkan pendidikan di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar terkenal seperti Sediotono, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia dikenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Di tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara.
Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, bersama Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, pendaftaran berstatus hukum partainya ditolak oleh Belanda karena dianggap akan menimbulkan rasa nasionalisme rakyat. Pada tanggal 13 Juli tahun 1913, ia mengkritik pemerintah Belanda lewat tulisan di surat kabar, karena Belanda ingin mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi untuk merayakan pemberian kemerdekaan Belanda dari Perancis. Tulisan tersebut berjudulkan, "Seandainya Aku Seorang Belanda." Karena tulisan-tulisannya yang mengkritik, ia hendak diasingkan bersama dua rekannya ke Pulau Kupang dan Banda. Namun ia menginginkan untuk diasingkan ke Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia, karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Dan pada tahun 1913, ia diasingkan ke Belanda bersama Ernest Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Selama di Belanda, ia mendalami masalah-masalah pendidikan dan pengajaran dan berhasil mendapatkan ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Setelah pengasingan di Belanda, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa untuk memberikan kesempatan para pribumi kelas bawah mendapat pendidikan layak seperti para priai dan orang Belanda. Pada tahun 1929, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya supaya dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi aktivitasnya dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar. Pada tahun 1950, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 7 tahun kemudian, ia mendapat gelar dari Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 26 April tahun 1959, ia meninggal di Jogja pada usia 69 tahun. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 28 November tahun 1959, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 16 Desember di tahun yang sama, pemerintah telah menetapkan Hari Pendidikan Nasional sebagai hari libur nasional. Untuk mengingat jasa-jasanya, pada tahun 1970 didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Pada tahun 1998, mukanya
hanya diabadikan pada uang kertas rupiah 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan." Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda, di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendano. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Ia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke Pameran Nasional Karya Wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian, Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya,
ia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911 ia membukukannya dalam bahasa Belanda. Setahun kemudian, Abendanon dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, dan hari lahir Kartini, yaitu 21 April, sebagai Hari Besar Nasional. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan nama jalan di Belanda. R.A. Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.